Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Pangesti dari kelas 3 DD 4 TKI. Pada mata kuliah OTK 3, ada tugas 4, yaitu membahas tentang problem 8.44 pada buku Ginkoplis. Langsung membahas maksud dari soal problem 8.44. Yang di sini kan single efek evaporator. Jadi yang dimaksudkan pada soal di sini adalah ada sebuah evaporator dengan luas area 83,6 meter kuadrat dan U sebesar 2270 W per M kuadrat Kelvin. Digunakan untuk memproduksi distilled water untuk feed boiler. Tap water pada feed mempunyai dissolved solid sebesar 400 ppm pada suhu 15,6 derajat Celcius yang diumpankan menuju ke evaporator yang sedang beroperasi pada tekanan 1 atm. Lalu di sini menggunakan steam, jadi steam yang digunakan itu 115,6 derajat Celcius. Lalu pada soal tadi dijelaskan ini menurut sketsa gambar dan yang diketahui ada umpan yang masuk atau feed yang masuk F mempunyai XF sebesar 400 ppm dan suhu masuk atau TF tadi 15,6 derajat Celcius. Ada steam yang masuk tadi pada suhu 115,6 derajat Celcius atau disebut TS. Di sini keluarannya ada liquid dan vapor. Dan di sini liquidnya itu ada suhunya itu 100 derajat Celcius dan XL ini adalah padatan yang terlarut. Padatan yang terlarut ini sebesar 800 ppm. Lalu tadi diketahui di soal ada luas area ini atau A sebesar 83,6 meter kuadrat dan U 2270 W per M kuadrat Kelvin dan pada tekanan 1 atm. Yang ditanyakan pada soal 8.44 tadi, jadi kita harus mencari jumlah distilled water yang diproduksi per jam jika outletnya mempunyai solid sebesar 800 ppm. Pertama, kita cari neraca massa komponen, yaitu F sama dengan L. F kali XF, XF-nya diketahui 400 ppm, dan L dikali XL, L dikali XL-nya di sini 800 ppm. Maka 0,5 sama dengan L. Ini masuk ke persamaan 1. Lalu kita cari neraca massa totalnya, yaitu apa sih yang masuk dan keluar. Jadi yang masuk itu ada F plus F, S, F sama S ini masuk ya, sama dengan yang keluar V plus S plus L, V, S, L. Dan maka jadinya F sama dengan V plus L ini masuk ke persamaan 2. Lalu kita cari neraca massa energi. Maka di sini kan dikalikan entalpi. Dan entalpinya belum diketahui, maka jadinya F dikali F plus S dikali HS sama dengan V dikali HV plus S dikali HS plus L dikali HL. Jadinya F dikali HF plus S dikali HS min HS. Di sini maksudnya H besar ini pada fase vapor dan H kecil pada fase liquid. Terus sama dengan V dikali HV plus L dikali HL. Langkah selanjutnya, kita cari tadi yang belum diketahui entalpinya, maka kita cari nilai HF. Jadi nilai HF kan CP waternya kan pada 15,6 derajat Celcius. Kita cari di appendix, di Ginkoplis, appendix A.25. Di sini kan 15,6. Karena di sini nggak ada 15,6, artinya 10 sama 20, maka kita menginterpolasi. Jadi hasil interpolasi ini
4,1912. Jadi CP waternya pada suhu 15,6 derajat Celcius ini CP-nya 4,1912. Lalu langsung masuk ke rumus HF sama dengan CP dt. CP-nya 4,1912 dikali dt 15,6 min 100. Jadi HF di sini diketahui min 354,1564 kJ per kilogram. Selanjutnya kita mencari nilai HV pada suhu 100 derajat Celcius. Kita cari pada buku Paris tabel 2308 itu ditemukan pada HV pada suhu 100 derajat Celcius itu sebesar 48,1956 kJ per mol. Ini kan masih kilojoule per mol, maka kita harus mengubah menjadi kilojoule per kilogram. Maka dikalikan 0,018. Maka nilai HV-nya sebesar 2677,53 kJ per kilogram. Lalu nilai HL pada suhu 100 derajat Celcius sama dilihat dari buku Paris tabel 2308 diketahui di situ HL-nya 7,54022 kg per mol. Diubah satuannya menjadi kilojoule per kilogram. Caranya sama kayak yang di atasnya, dikalikan 0,018, maka nilai HL di sini 418,901 kJ per kilogram. Nah, sebelum mencari kita nilai HV yang ini, kita cocokkan ini nilai HV dan HL ini dengan steam tabel. Ini pada, misalkan pada suhu air pada suhu 100 derajat Celcius, sini kita cari nilai entalpi. Entalpi pada saturated liquid 419,1 dan pada saturated vapor 2676 dan hasilnya mendekati. Maka kita lanjut mencari nilai HV. HV sama dengan HV min HL. Jadi nilai HV ini dikurangi nilai HL yang ini, jadinya 2258,63. Lalu kita mencari nilai Q, di mana nilai Q itu sama dengan S dikali HS min HS, atau sama dengan S dikali, ini maksudnya panas laten. Lalu pakai rumus, cari nilai Q itu pakai rumus U dikali A dikali delta T. U diketahui 270, A 83,6 dan delta T-nya dari 115,6 min 100. Maka ketemulah nilai Q sebesar 2960,44 kJ per second. Lalu kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2. Maka jadinya seperti ini. F ditambah F plus S sama dengan V plus L. F sama dengan L plus V. Maka F sama dengan 0,5 F plus V. Lalu F sama dengan 0,5 F plus V ini sama dengan V, mendapatkan hasil V sama dengan 0,5 F. Maka kesimpulannya di sini V itu sama dengan L. Lalu kita substitusikan persamaan raca massa energinya. Kita substitusi seperti ini, lalu dimasukkan nilai entalpi tadi, nilai HF, HS, dan HL atau dan sebagainya. Dan nilai HL di sini itu sama dengan 0. Karena apa? Karena TL dan TV-nya itu sama. Maka tidak ada boiling point. Meskipun dimasukkan ke dalam rumus HL itu sama dengan CP delta T, maka hasilnya tetap 0. Maka HL sama dengan 0. Sudah dimasukkan semuanya, lalu dihitung secara sistematis, mendapatkan nilai F sama dengan 1,9822 kg per second. Lalu kita mencari nilai V. V sama dengan 0,5 F. 0,5 dikali 1,9822, maka nilai V-nya ketemu 0,9911 kg per second. Lanjut ke nilai L. Tadi kan L sama dengan V atau V.
L sama dengan V atau V sama dengan L? Sama aja, maka L sama dengan V-nya 0,9911 kg per second, ini dalam keadaan per X, dan yang diminta pada soal itu per jam. Maka kita kalikan 3600 dan mendapat hasil akhir yang kita cari L sebesar 3567,96 kg per H atau per jam. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.